Di sini yang pertama kita harus kenali dulu database master dan database transaksi. Database master adalah database yang tabelnya nanti akan kita pakai di tempat yang lain. Ya, kita buat baru jadi dulu file new application. Oke, satu buah form. Kemudian saya buat lagi juga sebuah modul untuk tempat komponennya. Yang pertama saya buat koneksi, kemudian tabel ini, kemudian saya pakai akses. Dan untuk menampilkan saya pakai kontrol, mungkin seperti itu. Biar cepat, saya copy aja. Kemudian saya buat koneksi, tapi sebelum saya buat koneksi saya akan membuat dulu divisinya, kan nanti permintaannya di dalam soal itu ada client server. Jadi untuk paling mudah dengan client server adalah dengan divisi. Nanti kita buat dulu di lokal. Saya buat dulu di lokal, saya tambah baru, saya buat, saya namakan Sipus. Kemudian database-nya saya pilih, yaitu dd Sipus. Ini ya. Oke, sudah buat, dan saya tutup, saya nggak perlu lagi. Kemudian ini saya namakan koneksi. Kemudian di sini tabelnya saya namakan sesuai tabel di sini, kaset kembali penyewa sewa, seperti itu. Agar saya tidak lupa. Kebiasaan saya adalah pelupa. Kaset. Kembali penyewa. Petugas sewa detail. Dan tem. Ini tidak perlu saya hapus. DS itu data source saya singkat menjadi DS saja. Saya namakan sesuai dengan apa yang disoskan. Kaset. DS kembali. DS penyewa. DS petugas. DS sewa. DS sewa detail. DS tem. Sudah kemudian saya koneksikan ke datasetnya. Saya pilih ke kaset, saya pilih ke kembali, saya pilih ke penyewa, tugas, sewa, sewa detail, tem. Saya tambahkan juga di sini komponen query. Saya kasihkan adu query 1.
Adobe Query 2. Kemudian saya blok, saya koneksikan ke koneksi sini. Ya. Kemudian di sini saya pilih ini kaset, tabel name-nya ke tabel, oh ya, oke. Ini saya belum saya koneksikan tadi, saya koneksikan dulu, double klik, build, kemudian muncul di PC, next, kita pilih yang kita buat tadi, Sipus, kita refresh, Sipus test connection, oke, fine, klik right, oke. Login prompt-nya kita matikan aja, nggak perlu, kita koneksikan. Sudah connect, kita blok di sini tadi, udah koneksi sama. Kemudian kaset, tabel name-nya kita pilih ke aksesnya. Sini adalah kaset, kembali, penyewa, tugas, sewa detail, time, seperti itu. Jadi semuanya sesuai dengan tabel yang dikoneksikan. Kita blok, kita aktifkan. Tuh. Ini sama, ini saya koneksikan ke query gitu aja. Kemudian setelah ini semua selesai, saya simpan, save all, dapat baru. Tadi saya disimpan di Sipus, belum ada sama sekali. Unit 2 adalah modul, saya namakan U modul biar saya tidak lupa. U itu singkatan dari unit, modul adalah modulnya. Kemudian di sini juga form, ada form 1 tadi saya simpan sebagai kita buat pertama adalah U kaset aja. Projectnya kita namakan sewa VCD. Udah, kemudian data modulnya saya, daripada nulis banyak, saya tulis saja DM, saya simpan. Oke, saya sudah punya modul sama kaset. Kemudian biar saya menggunakan modul, maka di bawah implementation saya pakai adalah uses U modul. Saya simpan, saya kemudian maju ke form 1. Form 1 ini adalah untuk kaset. Setelah kita menuju kaset, kita pastikan dulu apa aja yang dibutuhkan. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3, 4. Karena ini semuanya sama pasti yang awal, berarti kita tidak perlu ini. Kita perlu hanya 3 aja. 1, 2, 3. Karena ada, kita bisa langsung isi nanti. Jadi kita butuh 3, 1, 2, 3. Blok. Saya namakan sesuai dengan tadi. Yang pertama kode, judul, genre. Saya rubah captionnya kode kaset, kemudian judul kaset, kemudian genre. Karena genre itu sama, saya hilangkan aja di sini. Kemudian saya masukkan combo box yang milik. Kita blok dulu, kita perbesar fontnya biar, karena hanya cuma tiga fil aja, jadi nanti kelihatan, biar kelihatan agak besar. Kita kasih tulisannya pakai news seperti ini. Kemudian kita isi genrenya pakai item, tentu saja komedi, action, drama, horror, dan yang lainnya, terserah nanti siapa. Oke, seperti ini sudah. Kalau sudah, kemudian yang kedua adalah kita namakan editornya ini. Ini 1,
saya namakan agar saya tidak lupa memanggil ed kode. Kemudian di sini ada ed judul. Kemudian di sini ada ed genre. Saya namakan ed. Untuk penamaan terserah kita, nggak harus bobok, nggak perlu. Tapi yang saya ingat adalah di situ untuk edit genre-nya. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah selesai, saya kasih tombol 1. Kita copy aja. Bit 1, bit 2, bit 3 di sini. Ini namanya. 1, 2, 3. Karena agak besar dikit, fontnya saya perbesar. Oke, saya sudah punya 3 buah tombol, 3 buah bit. Kemudian setelah selesai, saya akan membuat prosedur. Yang pertama, prosedur ini saya gunakan adalah untuk merubah-rubah tulisan ataupun editnya. Jadi ceritanya, prosedur ini digunakan jika perintah tersebut dikerjakan secara berulang-ulang. Jadi kita tidak perlu menulis perintah itu lagi, hanya menyebut namanya saja. Yang pertama saya tulis untuk merubah tulisan, saya tulis awal. Saya copy aja. Ingat, di sini ujian tidak perlu harus manual. Pakai cara yang paling cepat. Prosedur awal, mulai, kemudian koreksi, kemudian kosong, kemudian hidup, kemudian mati. Saya membuat 6 buah prosedur. Kemudian untuk membuat prosedur tinggal Ctrl Shift C seperti itu. Untuk awal yang saya inginkan adalah tombol awal pada saat itu adalah nanti dia harus awalnya tambah dulu, kemudian atau cari ataukah keluar. Maka di sini saya tulis bit dot caption. Caption itu adalah tulisannya. Jadi yang saya inginkan pada tombol pertama tulisannya adalah tambah. Saya copy saja. Cari keluar. Saya blok. Saya copy. Saya masukkan ke koreksi. Koreksi yang saya inginkan adalah yaitu yang pertama, apakah dia mau diedit. Jadi dari data itu ada apakah mau diedit ataukah mau dihapus atau mau batal. Jadi ini datanya sudah ada, itu saya mainnya seperti itu. Kemudian mulai yang saya inginkan adalah tombol tersebut menjadi simpan. Jadi pada saat ini tombolnya berubah menjadi simpan ataukah batal ataukah keluar, seperti itu. Waduh, hilang malahan. Saya harus buat lagi prosedurnya karena tadi saya simpan jadi hilang semua yang kosong. Hidup. Hidup. Ya, kita buat kosong dulu. Kosong adalah untuk menghilangkan tulisan yang ada di sini semuanya. Jadi saya namakan ed kode the text. Sebenarnya bisa aja kita dengan clear, tapi nanti ada beberapa permasalahan. Jadi yang paling aman pakainya ini aja. Di kode judul, nggak kontrol spasi, sendiri. Ya, ini saya copy. Saya masukkan ke hidup. Hidup adalah komponen tersebut
itu bisa diakses, berarti true. Saya copy, Ctrl C, saya blok, Ctrl R, Ctrl V di sini, replace, yes, F3, yes. Saya copy, paste. Agar warnanya berbeda antara hidup dan mati, saya kasih warna berbeda, color. Kemudian di sini saya kasihkan sama dengan tombol CLBTN. Saya copy, sama seperti tadi, Ctrl R. Maaf. Ini keliru, ini mati saya copy, saya matikan di mati. Misalnya tadi CL nya window putih. Sedangkan yang mati ini saya ganti false. Nah, ini saya sudah punya beberapa prosedur. Kalau saya jalankan masih di sini belum dipanggil, maka dia normal-normal saja, masih seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah buat prosedur ini, yang saya inginkan adalah pada saat form ini muncul, maka dia menjalankan awal, kosong, mati. Tadi saya klik formnya, klik open on show. Di sini saya tinggal panggil aja kosong. Kemudian saya panggil lagi awal. Kemudian saya panggil lagi mati. Ini tambah sari seperti itu. Ini awal, ini kosong, kemudian tidak bisa diedit, mati namanya. Kemudian biar dia set fokus ke bit bottom 1, maka bit bottom 1 set fokus. Sudah sampai sini, maka jadinya akan seperti ini. Ke sini. Tahap pertama selesai. Kemudian setelah ini selesai, kita mengacu kepada event tombolnya. Yang pertama adalah bit bottom 1. Di sini tadi ada 3 buah tulisan. Yang pertama adalah tambah, kemudian ada simpan, kemudian ada edit. Maka di sini kita tanyakan dulu, apa sih tulisannya seperti itu. Nah, jadi kita hanya fokusnya ke bit bottom 1. If, jika, captionnya apa? Caption di sini apa? Yang pertama adalah tambah. Ingat, tulisannya harus sama seperti yang diminta. Then bikin n. Biasakan bikin diawali dengan n, biar kita tahu sampai di mana. Jadi pada saat tulisannya tambah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, maka yang saya inginkan adalah bisa hidup. Maka kita panggil hidup. Kemudian set fokusnya menuju ke ed kode set fokus. Jadinya seperti ini. Itu sudah bisa diedit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tulisannya saya copy juga, paste, yang ribbon saya rubah menjadi edit. Ya. Yang saya inginkan adalah pada saat ini edit, yaitu hidup, kemudian ed kodenya mati. Agar apa? Agar kodenya tidak dirubah, karena kode itu sebagai kata kunci. Kalau kata kuncinya dirubah, otomatis dia mencari tidak akan ketemu, seperti itu. Maka saya matikan dulu. Enable pause. Kemudian dia menuju ke ed judul set fokus
kemudian tombolnya berubah menjadi mulai agar dia bisa menyimpan. Selanjutnya adalah tombol itu simpan. Simpan. Yang disimpan di sini pertama kita harus tahu dulu simpan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada simpan baru, yaitu data yang belum ada, maka dia nyimpannya baru. Yang kedua adalah nyimpan lama atau data yang sudah ada, itu namanya update. Jadi untuk tahu itu baru atau lama harus kita cari dulu apa datanya itu ada enggak. If kita cari apa, kita pakai dm dot namanya tadi adalah kaset, kemudian lokasi locate, tolong cari locate ya dulu. Locate apa, yaitu hanya apa di sini kode kaset, dicari di kode kaset. Ini adalah database-nya, koma yang dicari apa, dengan apa, yang dicari adalah kodenya di sini. Jadi disamakan antara database dengan isian di sini. Oke, kode.text, grup besar kecil nggak usah dibedakan, sama dengan true atau false terserah. True itu adalah ketemu, false itu tidak ketemu. Pilih yang disini terserah. Oh saya pengen tidak ketemu dulu, ya udah di sini sama dengan false. Dan maka jika dicari tidak ketemu, otomatis data belum ada, maka dia akan menyimpan baru. Maka di sini bikin and, kemudian else, yaitu apa nyimpan baru. Yang pertama kita simpan dulu dm dot set dot happen dm set diisi dengan saya copy, post, dan di sini adalah judul, dan di sini adalah genre, kemudian satu lagi status. Sini kita isi ada. Jadi pada saat ngisi pertama kaset, judul, action atau derajat ini statusnya ada seperti itu untuk awal. Saya simpan. Oh belum, saya simpan dulu. Kemudian setelah itu ini saya rubah, ini judul, ini change play, seperti itu. Yang apa? Apanya nggak sama? Tidak masalah. Di dalam DLP besar kecil tidak masalah. Nah, ini saya copy, saya pastekan di sini. Perbedaannya antara simpan lama dengan simpan baru adalah hanya di sini saja. Edit ini aja. Karena di sini sudah dikunci, tidak bisa disimpan, maka saya matikan aja. Karena di sini sudah, maka di sini saya kasih tulisan pesan seperti itu. So message data sudah disimpan.
simpan seperti itu. Tapi ini saya pindah dulu karena di sini tadi simpannya ada 2. Saya pindah, saya Ctrl X, pastekan di sini, kemudian ini saya copy, saya pastekan di bawahnya juga. Ini data sudah di update seperti itu. Kemudian kita akan coba dulu error enggak. Tambah Naruto Generation. Oh iya, berubah nih tombolnya, dia tidak akan tambah lagi. Jadi pada saat tambah, klik tambah ini hidup kode, kemudian di sini adalah mulai, kita panggil mulai. Ini seperti ini. Nah, ini biru. Nanti kesalahannya kenapa di situ biru? Ini saya kenapa? Nah, itu genrenya adalah action simpan. Kita lihat. Ini dia. Jadi nyimpan sendiri. Nah, kadang-kadang di sini, karena di sini ada if ini, dia tidak mau langsung ini sendiri-sendiri. Ini seharusnya mau nih, tapi ada beberapa hal yang kadang-kadang tidak mau. Nah, karena di sini kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, maka kita buat 3 buah tombol ini saling terkait dengan menambahkan ini. Saya hapus, saya kasih else. Ini saya hapus, saya kasih else. Ini kemudian if-nya ini saya matikan aja. Jadinya akan seperti ini. Nah, tambah 3 judul ini simpan. Jadinya seperti itu. Ini sudah selesai 1. Tapi ini baru 1 tombol. Ini juga seharusnya setelah disimpan dia kembali lagi. Maka di situ setelah disimpan, simpan di sini, maka yang ditampilkan adalah sini. Ya, dia harus kembali ke awal. Kembali ke awal itu sama aja di on show. Maka di on show show sender, maka yang ditampilkan adalah ini. Ini seperti ini. Tambah seperti itu. Nah, tambah lagi. Seperti itu. Jadi artinya kita bisa memilih seperti ini. Kita tinggal panggil pom-pom yang sudah prosedur-prosedur yang sudah ada. Ini baru 1 tombol. Yang kedua sini. Kita bekerja di pom kedua. Sama prinsipnya. Kita copy, paste. Ini kita rubah 2. Pom 2 adalah yang pertama tadi, cari. Kemudian hapus. Yang lainnya adalah jadi ada cari, hapus, atau ini saya kasihkan gini aja biar ibu tahu nanti maksudnya apa. Bisa matikan, hapus, atau di sini batal. Tadi ada 3, cari, hapus, batal. Kalau batal, saya tinggal panggil pom show saja. Jadi kembali ke awal.
Tapi jika hapus, maka harus di delete. Delete-nya bagaimana? Ya, delete-nya ya di delete. Tapi delete bukan sembarang delete. Yang delete itu artinya apa? Datanya harus ketemu dulu. Jadi ora kok ngerti delete gitu. Datanya sopo yang dihapus kan gitu. Jadi kita harus cari dulu. Dengan apa? Sama seperti yang di sini. If copy yang dihapus di sini nih. Kita blok. Ini kita hapus dulu. If bla 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 sama dengan true ketemu, maka yang terjadi adalah ini. Jadi adalah hapus apa? dm dot asset dot delete. Kalau cari yaitu kita matikan dulu sini, yang ini mati. Kemudian ed kode ini menjadi true karena mencarikan kita kodenya true. Dan ini jadinya seperti ini. Hari sini, tapi ini seharusnya pergi dulu. Jadi cari kosong di sini, ketika kayak gitu. Itu nanti pada saat di enter dia harus mencari di situ. Jadi pada saat di enter di sini, maka kita akan dikasihkan sebuah perintah pencarian. Nah, ini seperti ini. Ini kita copy, set. Kita masukkan ke dalam kode. Karena di sini adalah perintahnya tadi on key press. Kita masukkan di sini. Ini aja. Nah, if k sama dengan press 13, then jika yang ditekan adalah enter, maka nih mencari dulu. Cari dulu, ketemu nggak? Ketemu, maka tampilan di sini. So kita kasih bikin dulu, bikin n apa? Jika ketemu apa yang terjadi? Kasihkan aja so message apa? Kode sudah dipakai, namanya kayak gitu, atau sudah ada, namanya kode sudah ada. Kemudian jika sudah ada, apa buktinya? Kita tampilkan. Nah, tampilkan adalah kalau ini tadi mau masukkan, kalau tampilkan bagaimana? Ini tinggal kita copy aja seperti ini. Set, set, copy. Pastekan di sini. Tinggal saya balik. Set. Saya tarik ke sini. Juga sama. Tinggal dibalik saja. Nah, sebenarnya kebalik yang itu aja. Dan ini plug, saya Ctrl R, koma, set, yes. Saya blok lagi ini, Ctrl R, T, dua sama dengan. Jadinya seperti ini. Hari makanya
13 benar. Nah, seperti itu. Kita sudah ada apa di sini? Karena tadi data sudah ada, maka yang saya inginkan adalah dia menjadi koreksi tombolnya. Jadinya seperti ini. Hari 13. Bentar. Kode sudah ada. Apakah mau diedit atau hapus? Edit, ini seperti ini. Naruto Chan, gitu. Simpan. Kita lihat dulu. Di ada. Tadi false. Oh gitu, saya aku tampil nih. Berarti yang false belum ada, simpan. Ada di sini. Simpan, ini false. Oh kebalik ini false true benar. Oh ini ada ininya ini, masalahnya yang kayak ini dihapus, nggak usah dihapus saja. Kita coba 43 edit Edelman istimewa. Saya simpan, data sudah diupdate. Oke. Seperti itu. Coba kita hapus 13. Hapus. Sudah. Kita lihat. Kita refresh. Mau nggak? Oh belum ketemu, berarti hapusnya masih salah. Hapus. Jangan sama si post tadi. Cari jika button atas dengan true. DM kaset belum ada. Terusnya so set data sudah dihapus. Jadi di sini jika tulisannya nanti hapus, maka dia dicari. Sama enggak? Jika sama, maka dia dihapus seperti itu. Kita coba. Oh enggak. Hari 13. Bentar. Hapus. Oh enggak mau. Kita lihat dulu. Hapus. Sama. Belum ketemu nih, seharusnya sudah kena. DM kaset true, jangan true. Coba kamu sini. Tulisannya benar nggak? Tulisannya hapus, hapus. Nomor 2, BTN 2 hapus. Oh ini BTN 1, makanya dia nggak bisa. 2 hanya 2 ping hari 13 enter ya hapus, data sudah dihapus seperti itu. Kita lihat deleted. Seperti itu. Ini tinggal cuma ada ini belum kita panggil form sender. Jadi kalau sudah dihapus maka dia akan form awal. Sudah selesai. Kemudian yang ketiga sini ada 2 if bit btn 3 dot caption sama dengan n keluar then bikin n else bikin n. Yang pertama tadi keluar, ini paling mudah ini.
close. Kemudian di sini yang juga sama batal, yaitu form show sender. Jadinya kan seperti ini. Nah, keluar. Tambah batal, cari 13 43 ini batal. Nah, seperti itu. Tambah batal, keluar. Kita simpan, sudah. Kemudian kita kasihkan data kontrolnya. Set ini. Kemudian propertiesnya, DS-nya kita masukkan ke DS kaset. Sudah selesai. Nah. Kemudian kita namakan formnya di sini adalah form. Nah, mungkin agak biar manis sedikit. Kita tambahkan komponen. Kalau tidak boleh pakai alpha skin, boleh pakai XP, boleh. Bisa pakai alpha skin, jadinya seperti ini. Ini ada warnanya biru nanti. Saya tambahkan sedikit. Saya copy X saja, saya masukkan ke dalam modul. Tidak sini. Tuh. Tampilannya agak lebih halus. Paham dulu. Yang pertama adalah kita masuk ke kaset. Nih, kita namakan form ini adalah form kaset dulu agar tidak berubah. Form, nah, form kaset. Berarti di sini adalah dia menangani tentang kaset. Ingat di situ. Kemudian kita simpan, save all. Selanjutnya saya klik lagi formnya. Saya rubah formnya, namanya. Saya namakan form penyewa. Saya namakan form penyewa. Saya enter. Jangan disimpan, tapi save as, file save as. Saya namakan penyewa. Save. Kemudian saya close all. Jangan disimpan. Kemudian saya reopen. Satu sudah. Kemudian saya project, add to project, to penyewa, saya simpan. Enggak ada penyewa. Oke, sudah. Kemudian saya simpan, save all. Kemudian saya masuk ke project, saya fokus ke penyewa. Oke. Maka di sini saya masuk ke form penyewa. Satu sudah. Lalu sudah, kemudian saya masuk ke penyewa di sini. Dia butuh berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sedangkan di sini tadi ada 3. Nah, ini saya tinggal taruh ke bawah lagi. Saya tarik ke bawah. Ini saya copy. Saya tarik ke atas. Saya dekatkan. Kemudian ini saya namakan sesuai dengan penyewa. Kode penyewa, nama penyewa, alamat penyewa, nomor telepon. Ini saya hapus. Saya copy, saya pastekan. Ini saya rubah menjadi namanya, ID, alamat. Kemudian di sini adalah ID telepon. Sudah. Kemudian saya jalankan, maka error. Genre tidak ada. Iya, kenapa? Saya pilih error di sini agar saya tahu genre tadi dirubah menjadi apa. Genre itu dirubah menjadi
alamat. Kemudian genre saya blok genre saja, Ctrl R, id alamat. Oke, yes, F3, yes, F3, all, sudah semua sudah. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah saya tambahkan lagi satu file, yaitu id telepon. Telepon. Kemudian harus ini saya copy dari sini, paste telepon. Kita dari atas, intinya semua yang ada di situ kita tambahkan telepon. Kemudian judul kita rubah namanya menjadi id nama, kita errorkan lagi id judul, kita Ctrl R, id nama, sudah semua. Kemudian selanjutnya itu adalah di dalam formnya. Tapi di sini kan ada juga kode ini penyewa sini. Nah, kode penyewa. Jadi kode kaset diganti dengan kode penyewa. Kita cari dari atas, yang paling atas yang mana kan gitu. Ini kita blok. Kode underscore penyewa. Oke. Yes, F3, off. Kemudian selanjutnya nama, judul, R, nama, penyewa. Oke. Yes, F3, off. Selanjutnya genre. Alamat penyewa. Cek dulu benar nggak alamat penyewa. Nah, tinggal oke, F3, yes, F3, oh. Kemudian kita simpan, kita jalankan, error enggak? Tambah kode penyewa 34. Kalau ini belum, yang hidupnya berarti belum. Ini kan belum hidup kan nomor teleponnya. Berarti belum ditambahkan di dalam hidup. Kita copy, kita pastekan. Telepon kita simpan, F9 tambah pindah alamatnya Solo, nomor teleponnya, simpan. Lihat di sini kaset file kode penyewa not found. Berarti di sini adalah pada saat pencariannya disimpan masih salah filenya. Nah, kita lihat dulu, kita cek. Nah, apa? dm
kaset. Nah, kita masih salah di situ. Apa? Jadi kita masih P. Nah, artinya apa? Tidak ada di situ tadi kayak itu. Klik, kita copy, DM. Dari atas saja tidak masalah. Ada nggak? Oh, nggak ada. Ternyata cuma di situ saja mamanya. Ini Ctrl R tadi. Nah, lupa. DM. R, is, C, yes, R3. Coba kita cari 5. Pindah. Simpan. Penyewa masih sama. Salahnya di mana? Apa? Karena ada statusnya. Kita errorkan dulu seperti itu. Klik Ctrl Y. Klik Ctrl Y. Ctrl Y menghapus satu baris. Dulu. Simpan. Sudah cari, kita cari aja penyewa. Refresh. Kita kasih ini, nggak usah kita tadinya pin 001. Enter. Hapus. Sudah, ini tinggal kita ngelinknya ke DS penyewa. Kita simpan. Sudah, kita lihat berapa menit.